مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء. Amalul yaumi wal lailah, amalan sehari-hari, yang mana amalan ini yang mengatur rutinitas kita, baik amalan-amalan itu berupa ibadah atau pekerjaan-pekerjaan yang memang kita sebagai manusia membutuhkannya. Artinya rutinitas kita sebagai manusia, dan alhamdulillah Islam telah mengaturnya bagaimana supaya rutinitas itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita kerjakan rutinitas itu sesuai dengan panduan agama. Maka rutinitas kita ada makan, ada minum, berpakaian, kemudian tidur, buang air, berjalan, semuanya kan rutinitas kita sehari-hari. Tapi agama mengatur, Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana rutinitas itu kita kerjakan, kita laksanakan sesuai dengan syariat. Maka kemarin kita sampai kepada masalah Bapak Ibu sekalian, setelah bangun tidur kita buang air, kemudian kita berwudu, setelah berwudu kita berpakaian. Nah, sekarang kita masalah berpakaian. Masalah berpakaian ini semua manusia butuh pakaian, tak ada yang tidak berpakaian. Minimal daun kayu pakaiannya bagi orang-orang yang Bapak Ibu sekalian terisolir hidupnya, seperti manusia-manusia yang hidup di atas kayu di hutan-hutan sana. Mereka pun secara naluri butuh untuk menutup auratnya, pakaian. Cuman pakaian ini macam-macam. Dan bagaimana berpakaian secara syariat, dan ini berpakaian kita untuk menuju bersiap-siap untuk salat subuh, karena kita dari pagi setelah bangun. Jadi pertama sekali Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau keluar salat subuh itu kita dianjurkan untuk supaya kita bersiap-siap sebaik mungkin, dan diantaranya yang kita dianjurkan kita memakai pakaian yang sifatnya pertama sekali bersih, yang kedua baru, artinya tidak lusuh, kemudian yang ketiga adalah indah dan pantas. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang sahabat yang berpakaian lusuh, padahal dia banyak nikmat, punya uang. Maka Rasulullah menegur. Bahkan Rasulullah bertanya terlebih dahulu, apakah kamu punya harta, punya uang? Maka dia menjawab, punya ya Rasulullah, banyak onta saya, banyak domba saya, banyak harta yang lain. Tapi Rasul katakan, tetapi kenapa kamu berpakaian seperti ini? Lalu Rasulullah SAW mengatakan sabdanya, iza atakallahu malan falyura athara ni'matihi alaika wa karamatihi. Apabila kamu diberikan kekayaan oleh Allah, harta, maka hendaklah kamu perlihatkan bekas nikmat Allah itu di dalam dirimu. Jadi pakaiannya lusuh, dia banyak uang, maka Rasulullah tegur. Berarti apa? Kalau banyak uang, lihatkan di penampilan kita bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita. Ini yang pertama kemarin ya. Yang kedua, bahwa pakaian itu menutup aurat. Kemudian menutup aurat ini ada batas wajib, tapi ada batas keindahan dan kepantasan. Oleh karena itu laki-laki pertama sekali menutup aurat, dan juga perempuan. Tapi khusus bagi laki-laki karena auratnya dari pusar dan lutut. Tapi jangan pula solat hanya pakai pakaian yang menutup pusar sampai ke lutut saja, setelah itu bagian badan terbuka. Tidak. Maka hasanul hay'ah, penampilan yang indah yang diajarkan oleh syariah kepada kita dalam berpakaian, khususnya untuk salat. Karena Allah mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid.
pakai pakaian kamu yang paling indah ketika kamu mau ke masjid. Maka dari mana? Pertama sekali tutup kepala. Jadi pakai tutup kepala silakan. Pakai peci yang macam-macam, pakai sorban, pakai gutrah. Gutrah kalau orang Saudi yang pakai apa itu gutrah namanya, bukan sorban. Kalau sorban itu seperti yang dipakai oleh orang Sudan, kemudian beberapa negeri lain seperti Jazair, itu yang dibelit di kepala itu sorban namanya. Tapi kalau yang diurai seperti itu, seperti jilbab itu yang dipakai oleh orang Saudi rata-rata, itu namanya kutrah namanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada peci-peci haji seperti ini ya, peci yang bundar begini, ini juga banyak. Kemudian kalau orang Indonesia peci hitam. Sebenarnya intinya menutup kepala dengan tutup yang pantas dan sesuai dengan tradisi setempat. Tapi yang intinya ketika kita sholat menutup kepala dengan peci, dengan sorban itu untuk laki-laki. Kedua, bahwa kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mau salat disuruh pakai dua pakaian. Ini khusus laki-laki. Kalau perempuan tak boleh membuka kecuali muka dan dua telapak tangan. Tapi kalau laki-laki disuruh pakai dua pakaian. Pertama bagian bawah, yang kedua bagian atas. Kemudian Rasulullah melarang kita berpakaian tidak menutup dua bahu. Oleh karena itu hendaknya kalian ketika mau salat pakai dua pakaiannya, berarti dua, satu di bawah satu di atas, menutup dua bahu. Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah ahaqqu man yutazayyanu bihi, yaitu orang yang paling berhak kamu berpakaian paling indah untuk menghadapnya. Karena kita kalau menyadari kita sekarang ini mau menghadap Allah, kita mau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah, maka berkomunikasilah dengan pakaian yang pantas. Kalau dengan kita menghadapi manusia saja, kalau kita menghadapi pejabat, diundang Pak Wali Kota, diundang Pak Camat, diundang Pak Gubernur, kira-kira kalau diundang kita dalam undangan resmi dan untuk berdialog dengannya, berhadapan dengannya, kira-kira apa yang kita perhatikan dulu, yang kita cari, yang kita pikirkan dulu, pakaian apa yang harus saya pakai, ya kan? Dan kita cari pakaian yang paling pantas sekali. Kalau bisa pakaian yang baru, bersih, enak dipandang. Kemudian itu menghadapi manusia. Karena kita khawatir sekali nanti manusia mencela kita. Itu menghadapi manusia seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana kita dengan menghadapi Allah? Maka ketika kita mau salat, pikirkan bagaimana kita seindah mungkin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada minggu yang lalu saya katakan, kalau bisa, kalau kita mampu, sediakan pakaian khusus untuk sholat yang jangan dicampur dengan kegiatan yang lain. Menandakan kita bahwa kita itu salah satu bentuk ta'zim kita, pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, sayang sekali ada sebagian orang kalau dia pakai pesta, pergi ke kantor pagi, wah rapinya luar biasa, tapi kalau sholat sembarangan, la ilaha illallah. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, tidak ada Allah memerintahkan dalam Al-Quran kita berpenampilan paling indah kecuali ke masjid, kecuali untuk salat. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaianmu yang terindah ketika kamu ingin salat. Ini tolong perhatikan dan kita juga didik generasi kita, anak-anak kita. Sebab kalau kita sudah meremehkan, maka salat itu kita remehkan. Kalau sudah dalam berpakaian kita sudah meremehkannya, maka bagaimana dengan gerakan solat itu, dan bagaimana kita menghargai solat itu sendiri? Ini Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan. Kemudian jadi menutup kepala, kemudian menutup dua bahu, kemudian kalau pakai pakaian yang lengannya panjang, jangan pendek. Karena laki-laki semakin dia menutup semakin bagus. Kemudian kemarin juga disarankan, disunatkan dan bahkan diwajibkan, jangan sampai memperlihatkan warna kulit dan jangan sampai memperlihatkan lekuk-lekuk badan. Ini menjadi perhatian di dalam masalah berpakaian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, masalah berpakaian jangan mencontoh. Tidak boleh laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki, apalagi dalam sholat secara khusus. Secara umum dalam berpakaian Rasulullah atur
Tak boleh laki-laki memakai kain perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki. Artinya apa? Pakaian itu khas bagi perempuan. Kalau orang melihat berpakaian itu, orang tuduh perempuan itu. Rupanya laki-laki yang pakai. Tu pakaian seperti itu maksudnya. Tapi ada pula pakaian Bapak Ibu ya, yang kadang-kadang bersamaan pakaian itu laki-laki memakai, perempuan memakai. Apalagi seperti sarung umpamanya. Tapi kalau sarung keluar khusus bagi laki-laki. Tapi kalau untuk sholat bisa saja perempuan, tapi perempuan kan bagian di dalam. Jadi itu tidak ada masalah insyaAllah. Ini yang khas-khas ini. Rasulullah mengatakan dalam hadis Abdul Abbas, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian kemarin juga kita menjelaskan jangan sampai memakai pakaian syuhra. Pakaian syuhra ini bisa sampai ke tingkat haram dan bisa ke makruh. Tapi minimal hukumnya makruh Bapak Ibu sekalian. Apa itu pakaian syuhra? Pakaian syuhra ini berpakaian yang paling tinggi sekali, supaya orang menunjuk dia, supaya orang mengatakan wah pakaiannya bagus, pakaiannya luar biasa, paling mahal pakaiannya. Artinya dia berpakaian untuk meninggikan dirinya di tengah-tengah manusia, supaya dia tampil beda. Pertama. Kedua, memakai pakaian yang paling rendah, supaya dituduh orang atau disebut orang dia, ya Allah Masya Allah, si anu itu zuhud, si anu itu tidak peduli kepada dunia, si anu itu ahli ibadah, sehingga dia memakai pakaian yang lusuh sekali. Itu juga tidak boleh. Maka pakai pakaian kebiasaan orang lain. Maka disunatkan kata para ulama memakai pakaian yang merupakan kebiasaan negeri itu. Maka kalau kita datang dari luar, kemudian kita penduduk negeri itu, lalu Bapak Ibu sekalian kita memakai pakaian yang lain yang bertentangan, ini dikhawatirkan nanti orang ini memakai pakaian syuhra namanya, supaya tampil beda. Para ulama menjelaskan seperti Imam Nawawi, kenapa dilarang kita memakai pakaian syuhra? Karena berdosa orang gara-gara kita. Orang bercerita gara-gara kita fitnah. Maka jangan, itu disebutkan oleh ulama itu. Kenapa Rasulullah melarang? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa memakai pakaian syuhra di dunia, Allah akan hinakan dengan pakaian kehinaan di hari akhirat nanti, di hari kiamat. Kenapa? Karena dia supaya apa? Menjadi cerita orang. Kalau dia terlalu lusuh pakaiannya, jelek, maka orang semuanya akan menggunjing-gunjing dia, berdosa orang jadinya. Maka siapa yang melakukan tindakan Bapak Ibu sekalian memang sengaja supaya orang menggunjing dia dan tampil beda sampai orang menggunjing dia, dia berdosa dan yang menggunjing berdosa. Jadi jangan nanti mengatakan apa, ya terserah kenapa mereka menggunjing, mereka berdosa. Saya tidak Pak. Kalau kita melakukan, maka ulama mengatakan siapapun yang melakukan sesuatu yang tampil beda dengan manusia sehingga dia menjadi gunjingan manusia, buah bibir manusia, yang menggunjing berdosa, yang dia sebagai penyebab berdosa juga. Maka kita perlu hati-hati, jangan sampai kita menjadi gunjingan orang. Maka bagaimana kita tidak menjadi gunjingan orang? Apa yang menjadi tradisi bersama Bapak Ibu sekalian, itu yang perlu kita apakan. So kalau kita biasa-biasa seperti biasa, maka orang tak akan ada cerita. Tapi selama itu tidak melanggar syariah. Karena itu namanya uruf. Uruf itu baru diakui dalam agama kita selama dia tidak bertentangan dengan nilai syariah. Kalau biasanya orang celana pendek, maka dia di atas lutut celana pendek, itu kita ikuti pula, itu salah itu. Tapi Bapak Ibu sekalian kan perpakaian beragama kita kan sudah ada kebiasaan, pakai sarung, pakai koko, pakai batik, pakai peci hitam atau peci putih. Kalau sudah peci putih dan jubah sekarang juga sudah biasa, tidak ada masalah. Tapi jangan pakai pakaian-pakaian yang menarik pandangan orang. Kadang-kadang orang akhirnya berdosa orang gara-gara kita. Jadi ini namanya libas syuhra. Libas syuhra itu kalau saya bisa definisikan, pakaian yang membuat orang menceritakan kita. Bisa dia terlalu tinggi, bisa dia terlalu rendah, atau membuat pakaian-pakaian kelompok-kelompok tertentu, membuat kelompoknya sampai solat kelompoknya ditunjukkannya. Solat itu kita bersama umat Islam, jangan tampil beda-beda.
Orang pakai macam-macam tu, seperti kemana-mana pakai kelompoknya, sorbannya, apanya. Bapak Ibu sekalian, kita hindari. Kemudian kemarin adalah adab ya yang diajarkan Rasulullah masalah berpakaian. Jangan memakai pakaian yang ada tanda-tanda salib atau aroma-aroma salib. Jadi kalau ada aroma-aroma salib, jangan hindari itu. Bahkan Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan Aisyah, apabila dia mendapatkan pakaian, dihadiahkan orang pakaian, kemudian ada aroma-aroma salib, dihilangkannya salib itu atau dirobeknya pakaian itu kalau tidak mau dihilangkan. Pernah sekali pakaian yang ada di situ gambar bernyawa, Rasulullah robek-robek, potong-potong, setelah itu dijadikan sebagai sarung bantalnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Aisyah menceritakan, lam yakun Rasulullah SAW yada fi baitihi sauban fihi taslif illa naqadahu. Artinya apa? Rasulullah SAW tidak ada satu pun pakaian di rumah kami, kata Aisyah, yang di situ ada gambar salib atau aroma salib, kecuali Rasulullah hilangkan dan Rasulullah potong-potong kain itu. Bapak Ibu sekalian, adab berikutnya adalah bahwa laki-laki secara khusus tidak boleh memakai emas dan juga tidak boleh memakai pakaian sutra, sekalipun sutra itu tidak dominan, celupan. Maka hindari bapak-bapak secara khusus memakai pakaian yang ada sutra. Maka kalau dibeli oleh istri batik, tanya, dan lunak sekali, enak dipakai, lembut. Tanya itu ibu-ibu, ini batik ini dari mana ini? Batik sutra, suruh aja dia pakai. Jadikan pakaian. Tidak boleh bapak pakai sutra, baik itu dalam bentuk batik atau pakaian apa saja. Juga sarung dari sutra itu jangan dipakai, kecuali ya Pak, oleh ulama boleh memakai sutra kalau sutra itu ada gunanya untuk lesnya saja, tapi itu adalah untuk memperbaiki yang cacat dalam pakaian, sehingga untuk menyambung penjahitnya ada sutra sedikit itu dimaafkan. Tetapi walaupun tidak dominan, kalau sudah sutra, pakaian itu disebut sutra, Bapak Ibu sekalian, itu tidak dibolehkan. Emas, cincin emas, kalung emas bagi laki-laki. Maka kalau laki-laki pakai kalung, sudah pakai gelang emas, pakai pula subang emas, itu dua kenaknya itu. Yang pertama, dosa menyerupai perempuan. Yang kedua, dosa pakai emasnya. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita kaji hikmah yang penting ya, Rasulullah melarang, karena itu akan berpengaruh kepada kejiwaan. Pertama, kejiwaan orang yang memakai emas itu perhiasan. Yang pantas berhias itu adalah perempuan. Karena itu Bapak Ibu, perhiasan yang mengarah kepada kelembutan. Laki-laki itu tidak cocok. Apalagi sutra juga begitu. Maka Rasulullah SAW, karena laki-laki itu kan selalu keluar. Kemudian laki-laki itu Bapak Ibu sekalian menghadapi pekerjaan maka tidak serasi, itu salah satu hikmah. Kemudian itu dibolehkan hanya bagi perempuan, dan juga sutra itu hanya dibolehkan pakaian sutra bagi perempuan. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih pernah mengambil dua barang ini, taruhnya emas di sebelah kanan, sutra sebelah kiri. Di hadapan sahabat dia mengatakan, hai sahabatku, dua barang ini diharamkan kepada umatku dan halal bagi wanita umatku. Dihalalkan bagi laki-laki umatku, diharamkan bagi wanita, dihalalkan bagi wanita umatku. Bagi laki-laki haram zukuru ummati, tapi bagi perempuan dipersilakan, dan itu memang pakaian perempuan. Bapak Ibu sekalian, emas ini walaupun emas putih walaupun emas kuning, karena emas sekarang kan macam-macam warnanya, tidak mesti kuning, tapi yang namanya emas. Jadi berpengaruh kepada kejiwaan seseorang yang memakai. Kadang-kadang ada kesombongan, orang makan susah, dia laki-laki itu pakai emas. Kedua Bapak Ibu sekalian, juga akan menyinggung perasaan orang lain. Karena banyak orang Bapak Ibu, kalau laki-laki pakai emas, pakai gelang, pakai ini, sampai menyerupai perempuan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang tidak makan, kemudian dia mempertontonkan emas di mana-mana. Ini juga akan melukai, menghancurkan perasaan orang-orang miskin. Dan laki-laki itu keluar terus, kalau perempuan kan jarang keluar, karena memang tugasnya di rumah, jarang-jarang dia keluar. Dan dia berhias untuk suaminya. Kalau perempuan itu kan berhias untuk suaminya, jangan terbalik. Kalau keluar rumah dipertontonkan kepada orang, tampil kayak ratu. Tapi kalau di rumah dengan suami, tampil kayak pembantu.
apalagi kalau gaya hantu, kan bahaya itu. Oleh karena itu yang tampil gaya ratu ibu-ibu itu depan suami. Maka di rumah itu kalau di hadapan suami, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri wanita yang membahagiakan ahli surga itu, iza nazarta ilaiha asarratka. Setiap kamu bertemu dengannya, setiap kamu menemui istri kamu itu, dia selalu tampil menyenangkan dan membahagiakan hatimu. Coba bagaimana ibu-ibu tampil depan suami, tampil dengan ucapannya, tak pernah menyakiti, menyenangkan suami. Itu wanita ahli surga itu. Kemudian apa? Berpakaiannya, tampil, penampilan rumahnya, kamar tidurnya, semuanya menyenangkan hati suami. Maka itulah usaha kerja keras ibu-ibu bagaimana supaya suaminya dibuat bahagia selalu dengan penampilannya. Itu Rasulullah yang mengatakan. Maka ini perempuan itu berhias untuk suami, itu hakikatnya, bukan berhias untuk orang lain. Kalau ini terbalik, kalau berhias untuk orang lain, di rumah sembarangan dengan suami, ini yang menjadi fitnah sekarang ini banyak. Terjadilah la ilaha illallah. Laki-laki akhirnya kemana-mana pikirannya. Si perempuan digoda oleh laki-laki di jalan-jalan sehingga lupa suaminya. Terjadi namanya selingkuh. Ini penyakit masyarakat zaman sekarang. Apalagi dengan media sosial sekarang. Memajang-majang foto ibu-ibu kalau bersuami, kita jangan pajang-pajang foto dia, Facebook dia apa. Haram ibu-ibu. Dia punya suami pajang-pajang foto. Untuk apa pajang-pajang foto? Dan juga bagi anak-anak putri kita, jangan. Tidak ada kebaikannya. Untuk apa? Maka foto itu kalau ada hajat ya. Seperti kita berpas foto untuk KTP, okey lah. Pas foto untuk apa? Banyak keperluan-keperluan. Tapi kalau tidak ada perlu, hanya untuk dipajang-pajang, banyak mudaratnya. Mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Sekarang kalau dihitung manfaatnya, apa manfaatnya? Kalau kita mikir sekarang ini apa manfaatnya? Berpahala kalau ibu-ibu majang-majang foto di Facebook di apa itu, berpahala. Apa pahalanya? Jadi ini kita umat Islam ini, kalau kita mau umat Islam yang menang, umat Islam yang bahagia, umat Islam dipuji oleh Allah, menghindar daripada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kan itu. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Orang beriman yang mana? Yang salatnya khusyuk, kemudian jauh dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Mu'ridun 'anil lagwi. Lagwi itu tidak bermanfaat. Kadang-kadang dosa dan atau tidak ada gunanya sama sekali. Tidak berguna untuk dunia, apalagi untuk akhirat. Kalau apa gunanya kalau macam-macam foto? Kalau kita mau berdagang tidak mesti foto. Ya sudah, barang-barangnya saja dipajang, kan gitu, cukup itu. Buat apa namanya, kan tidak mesti orangnya. Jadi Bapak Ibu, dan ini juga strategi ya musuh-musuh Islam sekarang Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dia merendahkan perempuan. Perempuan itu dijadikan sebagai pelaris barang, sebagai iklan. Ini sebenarnya dari kapan mulainya perempuan menjadi gambar perempuan buka-buka aurat macam-macam. Sekarang walaupun pakai jilbab tapi untuk pelaris barang. Ibu-ibu bukan untuk pelaris barang. Ibu-ibu wanita yang mulia, wanita yang telah dimuliakan oleh Allah. Bahkan surga terdapat di bawah telapak kaki ibu-ibu. Maka jangan direndahkan. Maka sekarang agama yang sangat meninggikan derajat perempuan itu adalah Islam. Sekarang dunia barat Bapak Ibu, perempuan-perempuan barat sekarang sudah sadar. Saya Bapak Ibu sekalian pernah ke Italia. Saya berdialog dengan seorang imam masjid yang sangat besar. Masjid itu ada di Roma. Masjid besar di Roma itu 3 hektar lokasinya. Tak jauh dari Vatikan itu. Sekitar 5 kilo cuma dari Vatikan. Tapi di situ terjadi dialog antar agama. Bahkan diceritakannya bahwa pemuka agama Kristen seni Faust itu beberapa kali datang berkunjung ke masjid itu. Dan setiap Jumat terjadi dialog agama di sana. Dan ada yang menarik diceritakan oleh imam itu, banyak orang yang masuk Islam. Boleh saya tanya, yang masuk Islam itu di kalangan perempuan atau laki-laki? Perempuan paling banyak masuk Islam. Kenapa? Setelah mereka baca-baca dan terjadi dialog, baru mereka tahu bahwa Islam agama yang sangat meninggikan derajat perempuan.
Maka jangan dikira bahwa perempuan menjadi iklan apa, itu bukan meninggikan derajat, itu melecehkan itu. Masa perempuan dijadikan pelaris barang? La ilaha illallah, hanya untuk jualan. Ibu-ibu ketika dia menjadi anak perempuan, maka kalau dididik menjadi wanita soleh oleh bapak ibunya, maka itu menjadi jembatannya menuju surga. Kemudian ketika dia menjadi istri, maka apa pesan Allah kepada suami? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan istrimu itu dengan cara yang paling baik. Apa kata Rasulullah? Khairukum khairukum linisaihi, laki-laki terbaik itu bukan yang paling tebal dompetnya, bukan paling tinggi pangkatnya, bukan paling banyak hartanya, tetapi laki-laki yang terbaik itu kata Rasulullah yang paling baik kepada istrinya. Artinya ini kan kedudukan istri luar biasa. Kemudian kalau dia seorang ibu bagi anak-anaknya, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibumu, bukan di bawah telapak kaki bapakmu, tapi ibu. Kemudian ibu yang seperti ini dijadikan pelaris barang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ibu-ibu, tolong dipesan kepada anak-anak putri kita, kamu mulia dengan agamamu. Oleh karena itu jangan kau lecehkan, jangan kamu hina dirimu dengan hal-hal yang pelaris-pelaris bisnis, plus dagang dunia ini. Maka dia berhias paling indah adalah untuk suaminya. Inilah paling tepat di dalam agama kita. Dan itu apa? Untuk menghindarkan kerusakan dalam kehidupan ini. Sebab kalau sudah perempuan keluar berhias untuk yang lain, laki-laki macam itu kan kacau. Bapak Ibu sekalian, sekarang angka selingkuh, auzubillah, kalau dibuatlah statistiknya, angka selingkuh sekarang, selingkuh lewat Facebook, selingkuh lewat WA, selingkuh lewat, kadang-kadang suami yang selingkuh dengan istri orang, istri berselingkuh dengan suami orang, dengan laki. Astagfirullah. Sekarang angka perceraian juga meningkat. Bapak Ibu sekalian, coba di Bangkinang kemarin, di Kabupaten Kampar itu angka perceraian per November itu mencapai 1.400, mungkin per Desember mungkin 1.500 angka. Kalau kita hitung-hitung tuh 4, artinya apa? 4 kasus orang bercerai tiap hari sepanjang tahun, tiap hari 4 cerai. Kemudian dijelaskan apa bercerai? Salah satu penyebabnya selingkuh tadi. Salah satu penyebabnya banyak bercerai sekarang karena suami tidak rela melihat istrinya. Saya sendiri kan tempat orang bertanya semua kepada apa konsultasi. Aduh, sebanyak-banyak Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak bertanya, gimana istri saya selingkuh dengan si Anu, gimana sikap saya Pak Ustaz? Itu banyak pertanyaan sekarang. Istri saya berselingkuh dengan si Anu. Karena rupanya istrinya di rumah, dia bekerja, setelah itu dia main Facebook. Tolong ibu-ibu, anak-anak putri kita ya, diajarkan. Karena kadang-kadang ini, kalau ibu-ibu aman, tapi kalau anak-anak putri kita sekarang ini main WA saja, nanti bersuami dia. Mana suami yang mau rela istrinya berselingkuh di Facebook? Jadi ibu-ibu sekalian, mari kita perhatikan masalah ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi yang dianjurkan di dalam adab berpakaian ini? Di sini saya sedikit menyinggung khusus untuk laki-laki. Dianjurkan, disunatkan memakai pakaian, menghindari pakaian yang melebihi di bawah 2 mata kakinya. Itu di dalam bahasa agamanya namanya isbal. Jadi orang yang memakai pakaian di 2 mata kaki, di bawah mata kaki, tertutup 2 mata kakinya, itu namanya isbal. Isbal namanya. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa hadis ini Bapak Ibu sekalian, hadis yang sahih. Apa kata Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar. Di seluruh pakaian yang di bawah 2 mata kaki itu tempatnya neraka, kata Rasulullah. Namun Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya jelaskan pada pagi hari ini karena ini banyak meresahkan. Sebenarnya bagaimana para ulama menyimpulkan hukum daripada hadis ini? So, kalau dibaca saja hadis ini seperti ini, maka di dalam neraka, kata Rasulullah, segala perbuatan diancam oleh Rasulullah dengan neraka berarti hukumnya haram. Maka salah satu redaksi
bagaimana cara syariat menunjukkan kepada kita sesuatu itu haram. Caranya adalah salah satunya dengan mengancam dengan azab neraka. Maka ada apabila ada, kalau kamu melakukan ini maka kamu masuk neraka jahanam, kamu masuk neraka sa'ir, berarti perbuatan itu hukumnya haram. Sekarang Rasulullah mengatakan orang yang berpakaian di bawah 2 mata kaki maka itu tempatnya neraka. Sekarang apakah haram hukumnya berpakaian pakai celana, pakai sarung, menutup 2 mata kaki, atau yang disebut dengan ka'bain? Bapak Ibu sekalian, maka saya selalu bilang sama ustaz-ustaz itu, kalau membaca hadis jangan dibaca satu hadis saja. Maka untuk menyimpulkan hukum dari satu hadis, kalau menyimpulkan hukum itu kerjanya banyak. Oleh karena itu rujuk saja apa yang telah disimpulkan oleh para ulama-ulama. Bapak Ibu sekalian, memang hadis ini kan begini, tetapi kalau kita melihat apa hukumnya secara fikih, memakai pakaian di bawah 2 mata kaki, maka di sini Bapak Ibu sekalian, apakah hukumnya haram? Padahal hadisnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, jumhur ulama, bahkan ulama yang 4 mengatakan bahwa kalau hanya semata-mata Bapak Ibu sekalian menutup 2 mata kaki, semata-mata hanya menutup 2 mata kaki, itu hukumnya tidak haram. Tidak haram. Yang haram itu adalah apabila dia memakai pakaian di 2 mata kaki, menutup 2 mata kaki karena sombong. Apa masalahnya? Karena hadis yang menjelaskan itu bukan hadis ini saja. Hadis-hadis lain yang dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari juga, dalam Sahih Muslim juga, dan bahkan diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pernah dia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian, Bapak Ibu sekalian, yang menutup 2 mata kakinya. Lalu risih Abu Bakar, maka apa? Kamu tidak masuk itu. Kenapa? Karena kamu memakainya bukan karena sombong. Itu. Maka Bapak Ibu, itu rata-rata ulama, kebanyakan jumhur ulama mengatakan kalau memang pakaiannya menutup 2 mata kaki tapi bukan karena sombong, maka itu tidak ada masalah. Sebagian mereka mengatakan kalau tidak sombong, ada mengatakan mereka makruh, ada mengatakan boleh saja, tak ada masalah. Maka hukumnya mubah selama tidak sombong. Kapan kalau seandainya itu dihukumkan sombong, dihukumkan haram? Apabila dia sombong. Maka kalau saya bacakan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pendapat ulama. Seperti Bapak Ibu sekalian, ada di antara ulama memang yang mengambil hukum sama sekali haram katanya, tapi itu sedikit, seperti Al-Imam Ibnul Arabi di kalangan Malikiyah. Kemudian kalau di kalangan Syafi'iyah, yang keras dalam masalah ini siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani dia mengatakan bahwa memakai pakaian di bawah 2 mata kaki itu hukumnya haram sama sekali. Tapi kalau lo sombong, jadi berdosa dia katanya. Tapi kalau dia kena sombong, dosanya lebih besar. Itu kata beliau. Tetapi ulama-ulama lain seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, kemudian juga di dalam kitab-kitab yang lain, dia menjelaskan bahwa hadis yang menunjukkan ancaman neraka bagi orang yang memakai pakaian di bawah 2 mata kaki itu adalah bagi orang yang memakainya karena sombong. Di sini Bapak Ibu sekalian, apabila kesombongan itu hilang, lam yakun isbal muharraman, maka isbal itu tidak haram. Jadi di antara yang tidak mengharamkan dan membolehkan pakaian di bawah 2 mata kaki selama dia tidak sombong, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu ulama-ulama besar itu. Cuman kan sekarang ada orang yang mengambil pendapat, dipaksakannya di tengah-tengah masyarakat kita. Itu yang membuat heboh sekarang. Maka kalau ada orang, Bapak Ibu, ini mohon maaf, kalau ketemu seseorang dilihatnya ke bawah, itu ke atas. Kalau ke bawah dilihatnya isbal enggak, ke atas berjenggot enggak katanya. Maka kalau dia 2 mata kaki itu, kalau seandainya isbal, jenggot tak ada, ini enggak kelompok kita ini katanya. Ya Allah, memang kapan itu Rasulullah kalau ketemu orang lihat isbal tu lihat jenggot.
Kapan Rasulullah mencontohkan itu? Ada seperti itu sekarang. Dan juga ya kalau anda menilai orang betul, jangan dinisbatkan kepada sunnah. Itu pula standar anda mengukur orang ini orang benar atau tidak. Jangan-jangan dia jenggot tak dipeliharanya, kemudian ya dia isbal lah. Tapi isbal tidak sombong, dan juga jenggot dia tidak dipeliharanya, ya barangkali dia mengikuti ulama yang mengatakan bahwa mencukur jenggot itu tidak haram. Memang kan itu kan masalah khilafiyah. Jangan-jangan dia beramal, qiyamul lailnya, sedekahnya, membantu orang lain, apa luar biasa. Maka jangan dituding-tuding orang macam-macam, apalagi itu hanya masalah khilafiyah. Jangan memaksakan, apalagi menjadikan standar keimanan orang diukur dari pakaian jenggotnya. Rasulullah SAW mengukurnya itu bukan itu. Standar itu adalah standar akhlak al-karimah. Maka apa kata Rasulullah? Ahasinuhum akhlaqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Karena akhlak barometernya. Jadi masalah-masalah khilafiyah seperti ini, Bapak Ibu sekalian, saya jangan kalau ada orang umpamanya mengkritik kita, kamu di bawah 2 mata kaki haram, usah dilanjutkan, dengarkan saja dan usah debat-debat. Karena kita tak ada sedikit pun niat kalau kita kan sudah biasa pakai celana, malah kalau kita ditarik pula celana itu ke setengah betis, itu malah yang membuat orang bercerita tentang kita. Ini apa ini? Orang bilang estetika. Padahal apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai indah Bapak Ibu. Oleh karena itu ulama membatasi, kalaupun kamu tidak menutup 2 mata kaki bukan isbal, tapi apa? Jangan pula terlalu tinggi. Tapi apa? Antara separuh ke bawah dengan di atas. Maka kalau di atas saja dia taruh, di atas 2 mata kaki kan indah kan? Tapi kalau sudah sampai, kemarin Bapak Ibu saya sholat, lama saya berdosa saya jadinya, karena sudah hampir ke lutut Pak. Dan aneh sekali gitu, sampai saya foto dari belakang. Apa pakaian seperti ini nih? Pengherannya Pak, dia mendakwa dia itu sunnah. Kalau sudah sampai hampir ke lutut, naik ke lutut. Padahal ulama memberikan batas paling di setengah betis, paling tinggi itu. Tapi dianjurkan antara 2 mata kaki dengan itu ukurannya. Kemudian kembalikan kepada uruf. Kalau uruf kita tidak memakai pakaian tinggi-tinggi seperti itu, ya cukuplah di atas mata kaki saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga melihat, itulah sebabnya sebagian ulama melihat konteks. Di samping ada nasnya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang haram itu, yang di dalam neraka itu khuyala, karena sombong. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada lagi apa maknanya, dikaji oleh ulama. Apa masalahnya dilarang Rasulullah 2 mata kaki? Karena di zaman itu Bapak Ibu sekalian, pakaian kan susah. Oleh karena itu kalau orang Arab itu dulu kalau ingin melihatkan kesombongan kekayaannya, itu diperlihatkan di pakaiannya. Kalian susah cari pakaian, saya coba lihat pakaian saya berlebih itu. Maka dulu orang memlihatkan sombongnya itu dengan pakaiannya terurai. Orang susah cari pakaian. Maka Mus'ab bin Umar ketika dia mau dikuburkan Bapak Ibu sekalian, dia perang Uhud itu, ketika mau dikapankan dia dengan pakaiannya, dikapankan bagian atas terbuka bagian bawah, dikapankan bagian bawah terbuka. Begitu susahnya pakaian. Ada orang berlebih-lebih sebegini, berlebih di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa? Faktor kotor. Karena masalah kalau diurai dia berjalan. Kalau kita sekarang jalan pakai aspal, ya kan? Jalan kita sudah. Oleh karena itu kalaupun seandainya lumpur, ya pakaian kita memungkinkan untuk diangkat ketika di lumpur. Tapi bukan lumpur. Kalau dulu kan memang lumpur semua. Kemudian di mana-mana begitu. Jadi di sini Bapak Ibu sebenarnya ini yang menjadi konteksnya. Bapak Ibu sekalian, memang tentu kita yang paling utama
Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengamalkan sunnahnya, maka sudah pakai pakaian untuk sholat secara khusus di atas dua mata kaki. Tapi jangan dikatakan pula orang yang di bawah mata kaki itu masuk neraka. Kalau itu pakaiannya adalah karena memang itu kebiasaan. Maka coba, siapa yang mengatakan seperti ini? Seperti Ibnu Taimiyah sendiri, seperti Bapak Ibu sekalian Imam Syaukani, kemudian juga Bapak Ibu sekalian Ibnul Jauzi. Ini ulama-ulama besar semua. Maka dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, umpamanya kalau saya nukil, Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Syarah Umdah, dia mengatakan hadhi nususun sharihah fi tahrimil isbal ala wajhil makhyala. Jadi setelah dia memaparkan hadis-hadis yang secara umum mengatakan di dalam neraka, yang kemudian secara khusus hadis-hadis yang menjelaskan bahwa haramnya isbal itu kalau sombong, maka apa kata beliau? Ini adalah nas-nas yang tegas bahwa isbal itu haram hukumnya kalau karena sombong. Oleh karena itu hadis-hadis yang umum harus dimaknakan, ditafsirkan dengan hadis-hadis yang menjelaskan kesombongan ini. Maka jangan diterjemahkan katanya hadis-hadis mutlak itu umum saja, tapi umum itu pengertiannya adalah dikaitkan dengan hadis-hadis yang menjelaskan sombong. Kemudian hadis-hadis yang umum bahwa apa? Yang di bawah mata kaki itu hukumnya di neraka, haram hukumnya, itu adalah kenapa diumumkan Rasulullah? Karena ketika itu secara umum orang memakai pakaian di bawah dua mata kaki, memanjangkan ke bawah, rata-rata sombong. Maka itulah dibatasi dalam hadis lain, kalau tidak sombong tidak masalah. Maka hadis-hadis umum itu kenapa umum? Karena ghalib mayoritasnya begitu. Sekarang ada hadis-hadis dan itu hadis-hadis sahih semua. Maka kalau kita merujuk kepada ulama, maka tenang. Tapi kalau tidak, kalau orang hanya mengambil satu pendapat, setelah itu disampaikan kepada, itulah sebabnya dari dulu-dulu tidak dibaca-baca oleh ustaz-ustaz kita, ya enggak? Dua mata kaki itu dulu kan buya-buya kita tidak ada mempelajari. Tiba anak muda-muda sekarang yang belajar di Timur Tengah, belajar apa? Itu yang diheboh-hebohkan di tengah masyarakat. Padahal masalahnya Bapak Ibu, di kalangan Syafi'iyah sendiri itu tidak ada masalah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah masalah khilafiyah, dan jangan pula nanti mengklaim orang-orang yang berpakaian dari bawah dua mata kaki padahal tidak sombong, langsung kita cap dia ahli neraka. Wallahu a'lam bissawab. Tapi Bapak Ibu tentu yang sopan dan adabnya kita Bapak Ibu sekalian, khususnya bapak-bapak tentu ya, kalau ibu-ibu enggak harus tutup. Ini bapak-bapak ini masalahnya, maka kita usahakan pakaian celana atau apa ya, adab disunatkan supaya apa? Meninggikan di atas dua mata kaki. Dan kalau itu Bapak Ibu untuk melaksanakan sunnah, insyaallah itu berpahala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah disunatkan kita memakai pakaian dari sebelah kanan. Itu adalah berdasarkan hadis Aisyah, karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammun fi sya'nihi kulli, fi na'laihi wa tarajjulihi wa tahurihi. Rasulullah SAW selalu memulai yang kanan dalam seluruh urusannya yang baik-baik. Maka diantaranya apa? Memakai Bapak Ibu sekalian dua sandalnya, memakai pakaiannya, kemudian mensisir rambutnya dari kanan, kemudian juga berwudu dan mandi juga dari anggota kanan. Ini hadis yang sahih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang memakai pakaian yang baru, maka disunatkan bagi orang memakai pakaian yang baru berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi kalau baru beli dari Bapak Ibu sekalian, dari mall baju itu mau dipakai, baca doa ini. Baca doa pakai pakaian baru. Jadi doa pakai pakaian baru. Doanya ini Bapak Ibu sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dan hadis ini hadis yang dihasankan oleh Imam Albani. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb. Segala puji bagi Allah yang telah menutup auratku dengan pakaian ini dan telah memberikan rezekiku sampai aku bisa membeli pakaian ini min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan semuanya ini bukan karena kehebatanku, bukan karena kekuatanku, bukan. Maka kita baca la haula wala quwwata illa billah. Artinya pakaian itu kita dapatkan hanya
semata-mata karunia Allah. Kalau Allah tidak mengaruniai kita pakaian itu, kita tak bisa membelinya, dan Bapak Ibu kita tidak bisa memakainya. Maka kita puji Allah. Maka jangan lupa, alhamdulillahillazi kasani hadza tsawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan menutup auratku dengan pakaian ini, memakaikan kepadaku pakaian ini, dan memberikan rezeki kepadaku tanpa ada daya dan upaya dariku. Semuanya adalah karena izin Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah memakai pakaian yang berwarna putih. Itu dianjurkan karena Rasulullah mengatakan, ilbasu min siyabikumul bayad fa innaha min khairi siyabikum. Pakailah oleh kamu pakaian kamu yang berwarna putih, sesungguhnya itu adalah sebaik-baik pakaian kamu. Namun Bapak Ibu, kalau seandainya kita pakai pakaian yang berwarna lain putih, apakah salah, berdosa? Tidak. Itu hanya mustahab. Karena Rasulullah mengatakan khaira, sebaik-baik. Kalau baik itu berarti tidak harus, dan itu adalah terbaik. Kalau kita pakai yang lain juga tidak ada masalah. Karena Rasulullah SAW juga sendiri dia memakai pakaian, dan Rasulullah pernah memakai pakaian macam-macam. Selain putih, Rasulullah pernah memakai pakaian. Maka di dalam Sunan Abi Daud ada 70 macam pakaian yang pernah dipakai Rasulullah, dan dengan berbagai warna. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya disunatkan kita menggunakan harum-haruman. Ya, harum-haruman jangan lupa. Harum-haruman, ingat Rasulullah SAW, khususnya bapak-bapak, 3 yang tidak pernah absen dari saku Rasulullah SAW. Yang pertama siwak, yang kedua Bapak Ibu sisir, yang ketiga minyak harum. Jadi jangan minyak angin aja si saku itu. Kasih. Ini saku minyak angin, minyak anginnya baunya tidak sedap pula lagi. Jadi kalau ke masjid khususnya bawa minyak harum, itu disunatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, bahkan kalau Rasulullah kalau masuk rumah dari luar, maka apa? Maka Bapak Ibu sekalian dia memulai masuk rumah itu dengan membersihkan giginya. Kemudian Bapak Ibu sekalian dia selalu menyusir rambutnya. Kemudian beliau itu selalu memakai haruman. Ini Bapak Ibu sekalian, dia sederhana ya, tapi untuk ketentraman hidup rumah tangga luar biasa. Apalagi suami istri. Kemudian terakhir, Bapak Ibu, kemudian kita sudah ingatkan, jangan, ini khusus untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak ya. Apalagi ibu-ibu juga, yaitu tidak boleh pakai tato, tidak boleh kita mencukur alis mata. Dan terakhir kemarin Bapak Ibu sekalian, jadi mencukur alis mata tidak dibolehkan, karena banyak sekarang perempuan-perempuan kena cantik, ada ditukar-tukarnya alis matanya, ditanam-tanam, kemudian kan dicukur, diganti dengan celak. Itu ibu-ibu haram hukumnya dalam agama kita. Kemudian juga pakai tato. Tato itu tidak dibolehkan. Kemudian terakhir sekarang ini yang banyak juga Bapak Ibu, khusus ibu-ibu ini menjarangkan gigi yang sudah rapat. Giginya sudah bagus dibuat kawat, saya jarang-jarang. Ini juga mutafallijat namanya. Kemudian berikutnya Rasulullah melarang menyambung rambut. Itu menyambung rambut khusus bagi perempuan. Artinya rambut palsu. Bapak juga kalau sudah botak jangan pakai rambut palsu. Rambut dapat itu. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, la'anallahul washimat. Allah melaknat wanita-wanita yang bertato, wal mustawshimat, yang minta ditato, wan nasimat. Jadi yang mentato, yang minta tato, wan nasimat. Nasimat itu yang mencabut bulu alisnya, mencukur alis matanya. Wal mutafallijat, yaitu yang mengawatkan, menjarang giginya, lil husun, untuk keindahan. Maka itu tidak boleh. Para saudara, al mughayyirat li khalqillah, yang merubah ciptaan Allah. Sudah baik diciptakan pula, hidung sudah bagus, ditambah pula lagi hidung plastik. Kemudian juga dalam hadis Sahih Bukhari, la'anallahul wasila, Allah melaknat orang yang menyambung Bapak Ibu sekalian rambutnya. Ini menyambung sanggul, artinya rambut palsu. Oleh karena itu ini semuanya dilarang Bapak Ibu sekalian dalam agama kita, dan ini masuk di dalam adab berpakaian.
Itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu dalam adab berpakaian ini. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya, silakan Pak.